Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Kuy di Markibo. Mari kita ngobrol. Warga-wargi, baru-baru ini saya dapat informasi dari webnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di dalamnya membahas tentang speech delay atau keterlambatan bicara. Nah, dikatakan dalam tulisannya, menurut data Ikatan Dokter Anak Indonesia, speech delay pada anak usia prasekolah itu di Indonesia meningkat pada tahun 2023. Dikatakan bahkan 5 sampai 8 anak dari 100 anak itu mengalami speech delay di usia prasekolah. Karena itu kita akan membahas lebih lanjut mengenai speech delay ini dengan tamu yang alhamdulillah sudah hadir. Dan pas untuk mengobrolkan speech delay yang menjadi tema kita kali ini. Langsung aja. Halo Bapak Reja. Halo Pak Kuy. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Kuy sehat Pak Kuy. Alhamdulillah sehat juga Pak Reja. Langsung aja Pak Reja. Kumaha Pak Kuy. Merespon tadi jurnal yang ada di webnya Kemenkes. Ya. Tapi sebelum ngebahas jurnal itu sih, saya mau nanya dulu ya Pak Reja. Atau Pak Reja bisa menjelaskan lah sedikit tentang speech delay itu, gimana sih speech delay pada anaknya? Iya. Gimana Karena kan keterlambatan berarti pada anak gitu kan. Nah, terus tadi ada data juga dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Gede juga gitu jumlahnya gitu kan. 5 sampai 8 dari 100 gitu. Dari 100 ya. Mun ibaratkeun dina TK aya 25 anak gitu nya, dina 4 TK gitu aya 100 kita misalkannya hanya aya 5 sampai 8 gitu. Wah. Berarti dina misalkan gitu dina masing-masing TK aya 2 orang anu terlambat bicara gitu. Lumayan oke gitu. Yang saya perhatikan teh berarti pentingnya deteksi dini dan intervensi ya yang tepat agar si speech delay atau terlambat bicara itu tidak terlalu lama ditanganinya gitu, tidak telat ditanganinya. Jadi sejak dini mungkin sudah diintervensi gitu, intervensi dengan penanganan yang tepat gitu. Tadi kalau Pak Akoy bilang apa itu speech delay, mungkin saya akan membahas sedikit ya. Sedikit atau banyak? Sedikit aja. Sedikit dulu, nanti kita kan banyak yang mau ditanyain Pak Reja. Banyak lah makanya pas di komentar jadi di komen jawabannya. Oh gitu ya. Boleh. Tapi sok Pak Reja, silakan jelasin kumaha speech delay teh gitu. Sebenarnya Pak Kuy speech delay teh bukan diagnosis sihnya. Tapi bukan cuman ya istilah gitu. Istilahnya bahasa Inggris gitu nya. Pertama terlambat bicara gitu. Tapi sebetulnya speech delay atau terlambat bicara teh gejala perkembangan atau gejala keterlambatan bicara gitunya. Yang nantinya akan mengarah pada suatu diagnosis gitu. Suatu gejala perkembangan gitu. Perkembangan anak. Contohnya misalkan speech delay atau terlambat bicara karena misalkan kurang stimulus di rumah misalkan, atau misalkan terlambat bicara karena autis, terlambat bicara karena mental retardasi atau misalkan mental retardasi naon tah Pak Reja eta? Jadi intelektualna rada kirang gitu Pak Kuy. Eta berhubunganna sareng IQ eta mah. IQ. Terus kemudian terlambat bicara karena Down syndrome gitu. Jadi si terlambat bicara teh
gejala dari masing-masing tadi diagnosa gitu. Biasana aya keterlambatan bicara gitu dari diagnosa itu teh gitu. Heeh. Oh, biasanya kan tadi ada perkembangan anaknya. Biasanya dalam pertumbuhan si anak itu udah bisa lancar bicara itu umur berapa tahun? Oh iya nya. Anak dikatakan terlambat bicara teh meureunnya maksudnya kadinya meureunnya anak terlambat bicara teh bisa dikatakan terlambat bicara teh kumaha gitu katingalina gitu nya. Katingalina ya. Pertama misalkannya keduanya jadi bisi loba gitu kahiji kadua misalkan anak ambil contoh anak 2 tahun misalkannya anak 2 tahun kan idealna gitunya bisa merangkai 2 kata. Misalkan mau makan, mau minumnya kata-kata nu terdiri dari 2 kata misalkan. Nah, iya misalkan belum gitu. Nah, itu harus diwaspadai gitu. Okay. Misalkan anak 3 tahun misalkan bakuy. Anak 3 tahun tapi belum bisa merangkai 3 sampai 5 kata. Nah, harus nama anak 3 tahun teh harus bisa Mama aku mau makan misalkan. Mama aku mau makan 4 tambahan dia tuh aku mau makan Mama aku mau makan bakso misalkan 5 misalkan lamun kurang titilu misalkan nyata harus diwaspadai karena idealnya menurut milestone-nya perkembangan bahasa sama bicara memang idealnya segitu gitu Pak Kuy. Tadi usia 3 tahun teh 4 sampai 5 kata 3 sampai 5 kata. 3 sampai 5 kata. Bahkan kalau misalkan stimulasinya yang dilakukan di rumah sama orang tuanya gitu ya. Atau misalkan stimulasi dari rumah atau misalkan lingkungan sekitar rumah misalkan bagus ke dianya bisa sampai sabarannya sampaikan ke 500 kosakata tuh selama anak 3 tahun teh 500 namun misalnya sebelum segitunya berarti kurang bagus lah gitu. Itu ya kita harus waspada merenya. Jadi si anak teh mengalami keterlambatan. Iya, karena berpengaruh nanti pas pada usia sekolah, misalkan baru mau masuk PAUD, misalkan mau. Jadi si anak teh biasana terlambat bicara, biasana ada gangguan perilaku, gangguan belajar eta teh. Oh, ngaruhnya ke sana ya? Ke sana dampak jangka panjangna gitu. Misalkan jadi misalkan karena belum bisa mengekspresikan idenya, jadi belum bisa diverbalkan karena telat bicara teh. Misalkan anak 4 tahun tapi anak 5 tahun misalkan di PAUD dia masuk PAUD terus tapi bicara nanti masih keneh sakata 2 kata gitu misalkannya karena terlambat bicara. Kan anak bisa depresi, bisa stres karena apa yang dimaksudkan tidak tersampaikan. Terus interaksi sosialnya juga bakalan terhambat karena memang bicaranya juga kan terbatas gitu. Okay. Apalagi kalau misalkan di sekolah kan kan ramainya jeung barudak nu lainna gitu. Biasana nya ngaranna ge budaknya sok aya bully kan. Benar eta. Dijauhi. Nah, udah dijauhi gitu karena kan belum bisa bicara jadi kurang percaya diri. Iya. Terus dijauhi jadi malas sekolah, ganggu jadi psikis iya. Oke. Seperti itu. Nah, Pak Reja kan tadinya misalkan anak masuk PAUD ya, baru merangkai beberapa kata atau bisanya baru beberapa kata. Yang lebih parah lagi misalkan SD nih, pernah nggak ayah gitu Pak Reja ketemu nangani misalkan? Ya. Pernahnya saya datang gitunya ke tempat praktek saya gitu. Jadi usia nate nya udah SD gitunya. Cuman si artikulasinya teh belum jelas gitu. Karena penanganannya dia teh datang teh pas terapi teh pas waktu umur 4 tahunan salah mah. Jadi telat. Nah, itu ngejar meskipun nya jeung nanti si terapi nate intensitas terapi nate teu ieu non teh teu rajin lah gitunya sehingga pas waktu SD teh masih keneh artikulasinya belum jelas. Artikulasi. Tapi kosakata mah ngerangkai banyak tapi artikulasinya belum jelas gitu. Oke. Jadi bisa ngejar gitu nya Pak? Ngejar kumaha maksudnya? Ngejar misalkan si anak teh ketika terlambatnya di umur 4 tahun.
Nah ieu teh ketemuna misalkan. ketemuna nya kan bagus nama ti 3 tahun keneh ge harus Udah diterapi, ieu. Tah misalkan eta mah kebetulannya jadi terlambat bicara kan macam-macamnya. Nah, ini masuk jenisnya. Jenisna nya Jenisna. misalkan tadi yang kasus tadi mah yang udah SD mah itu mah terlambat bicara teh jadi Pak Kuy murni. Murni teh maksudna teh jadi terlambat bicara we hungkul. Oh, Kan ada faktor lain juga nggak ada faktor tadinya. lain betul. Kan kalau misalkan terlambat bicara teh kan ada yang murni, ada yang gangguan-gangguan lain kayak gangguan pemahaman ya. Jadi can ngarti loba lah gitu. Terus teh aya gangguan sensorik biasana tah anu tadi mah gangguanna murni. Jadi memang dikasih instruksi terus teh nya berhitung, membaca bisa gitu. Bisa, tapi artikulasinya belum jelas gitu. Tapi kalau misalkan yang ada gangguan lain mah juga gangguan pemahaman gitunya. Eta mah biasana faktornya teh karena ada yang lain tuh kayak misalkan punten autis, retardasi mental, Down syndrome. Itu maksudnya sensorik atau non tadi? Kalau misalkan autisme kan gangguan gangguan perkembangan sarafnya. Kelainan perkembangan saraf. Jadi memang biasanya ada gangguan sensorik gitu. Oke. Jadi cara memproses informasi dari luarnya lewat sistem sensoriknya. Jadi anak autisme beda gitu, unik gitu. Oh, itu bisa ngaruh ke bicaranya. Oke. Terus ini Pak Reja, kalau yang tadi murni ya, anu keterlambatan murni, itu biasanya nih faktornya apa? Ini mah menurut beberapa ahlinya yang saya pernah yang saya ketahui gitu. Ada yang nyebutin genetik. Oh, genetik aya. Genetik aya anu terlambat bicara murni. Misalkan orang tuana, misalkan ya, keturunan keberapa gitu nya. Misalkan ada yang terlambat bicara juga, misalkan seperti itu. Ya kan nurun kan kan ya gennya. Genetik kan DNA dari orang tua. Terus karena kurang stimulus, misalkan di rumah nanti jadi nonton misalkan dimana nonton jarang diajak ngobrol gitu, jarang main, jarang berinteraksi sosial gitu. Jadi gitu, jadi ada disebutnya kalau yang murni teh late talker. Jadi karena kurang stimulus jadi terlambat bicara gitu. Oke. Nah itu kalau stimulus usia balita harusnya diajak interaksinya. Jadi misalkan pas bahkan stimulus teh dari lahir gitu nya. Sering diajak ngobrol gitu kan. Kan informasi kan masuk ya. Lewat sistem sensorik mungkin saya jelasin dulu ya. Sistem sensorik kan jadi sebuah sistem yang ada di tubuh kita ya, yang berfungsinya teh untuk menerima, mengidentifikasi, terus mengirim informasi dari lingkungan melewati panca indera Pak Kuy. Panca indera kan mata lah, telinga, itunya penciuman. Ya karena kan balita kan pendengaran sudah kan bayi gitu ya mulai mendengar terus teh mulai jelas melihat. Ya harusnya kan dari bayi harus distimulus gitu. Udah bisa nge-save ya. Nge-save gitu kan, apalagi kan 0 sampai 5 tahun kan golden age-nya. Otak teh bagus-bagusna gitu Pak Kuy. Oke. Oh. Kalau misalkan stimulusnya bagus ya pasti bagus gitu. Iya nanti input ke anaknya juga gitu. Iya. Tadi berartinya ada beberapa jenis speech delay-nya. Kayak gangguan dari sensorik, terus gangguan tadi ada yang murni gitu Pak. Nah ini penasaran, ini yang murni nih Pak, selain genetik terus kurangnya stimulan, kalau ada ini stimulannya masuk nggak ketika misalkan si ibunya pas lagi ngandung? Oh ini ya betul. Kalau misalkan pas lagi ngandung kan biasanya ya ada beberapa ahli juga yang menjelaskan gitu ya. Kalau misalkan pas pada masa-masa kehamilan itu kan harus benar-benar dijaga ya kesehatannya. Iya.
ada gitu. Ada. Terus pas masa melahirkan juga ada. Ya. Misalkan bayi prematur bisa menyebabkan terlambat bicara Oh. karena kan prematurnya kurang dari kelahirannya kan lebih awal gitu ya dari yang seharusnya kan itu kan si perkembangan otaknya kan belum sempurna gitu tapi udah lahir gitu biasanya ada yang telat juga gitu. Oke. Iya. Nah ini Pak Raja, berarti ini cara yang paling mudah misalkan buat warga-wargi yang baru punya anak atau misalkan yang baru mau punya anak untuk mendeteksinya. Nah iya bagus nih pertanyaan. Keterlambatan bicara anak kumaha gak ada. Ya kan enak sambil ngerokok tuh naon ya? Terserah Pak Aku ya. Ada asam soalnya Pak Raja, aduh. Punten ya sambil ngerokok. Gimana Pak? Lamun kumaha teh? Ya cara sederhana. Oh nya deteksi dininya. Ya bagus nama si orang tua teh apa milestone perkembangan bicara. Milestone. Perkembangan bahasa bicara misalkan anak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya kudu apa gitu, kudu bisa ieu, kudu bisa ieu, kudu bisa ieu. Nah deteksi udah ada di internet atau nyebut tinggal googling gitu nya milestone tinggal googling di milestone perkembangan bahasa bicara. Jadi bisa dilihat gitu kemampuan anak usia sekian teh harus mencapai apa dari segi bicaranya, dari segi pemahamannya. Nah, kalau misalkan bandingin sama perkembangan anak kita misalkannya atau anak ibu disebutnya warga-wargi misalkan. Ya. Cenah budak urang mah ieu geus bisa ya, aman ya gitu kan. Nah, nya budak urang asa telat ya. Orang ajarkeun, ketika diajarin ternyata langsung bisa. Nah, ketika diajarin ternyata lama bisanya itu harus dibawa ke ahlinya. Oh, dikonsultasikan bisa ke dokter anak, bisa ke psikolog perkembangan anak, bisa ke terapis bicara. Oke. Ya sama semuanya juga ya kesehatan ya. Yang berhubungan dengan anak-anak. Berhubungan dengan anak-anak. Oke Pak, aduh soalnya kan ada faktor iya tuh sih, faktor misalkan. Ya pasti sihnya tadi ya karena stimulan deh nya. Maksudnya karena tadinya yang respon yang data dari IDAI meningkat katanya dari tahun 2003. Itu selaras jeung ayeuna di lapangan gitu. Di lapangan kebiasaan misalkan anak yang baru 1 tahun udah sering pegang HP, misalkan nonton YouTube. Nah, ayeuna teh nya jadi kadang ge anak tuh jadi kadang nya karena banyak stimulusnya terus tambah teh kan karena menonton mah satu arah Pak Aku arah. Jadi tidak ada hubungan interaksi gitunya kan satu arah we gitu jadi naon gitu aku podi Pak Aku nya banyak stimulus lain Pak Aku tadi ada pertanyaan naon ya mungkin karena di lapangan ya banyak fakta seperti itu. Misalkan anak setahun itu udah porsinya lebih banyak misalkan di HP dibanding dikasih stimulus. Orang ingat. Kan tadi kan jadi interaksi nanti kan satu arahnya. Terus kemudian kan dina HP-nya atau dina YouTube lahnya misalkannya dina TV atau dina HP gitu. Banyak bahasa Pak Kuy. Random oge kan komun diantep mah. Jadi misalkan orang tua teh meh anteng gitunya nyetel TV ya misalkan. Iya. Ya kan didinya aya bahasa Inggris. Bahasa Indonesia mahnya oke lahnya. Terus ya Mandarin aya kan. Terus aya Marsa anu bahasa naon teh? Rusia, Jerman, Rusianya. Rusia. Mun salah gitu. Orangnya bising salah. Terus teh Upin Ipin tadi disebutkan teh bayi-bayi disebutkan ulang itu nya. Upin Ipin acan. Tapi Malaysia. Jadi lieur itu nu mana rek dipake teh. Oke. Loba teuing stimulus gitu. Komo dia pun misalkan bawaan genetikna misalkan ada keterlambatan makin hese. Nya. Terus nah cenah ada budak abi mah aman-aman wae nya alhamdulillah. Tapi kan anaknya nanti beda gitu, setiap anaknya beda modalitasna gitu. Modalitas bawaannya beda.
Oke, Jangan oke. disamaratakan gitu. Cuman tadi intinya mah sepaket meureun Pak antara bicara sama pemahamannya Sepaket, iya. untuk ngadeteksi dini mah nya seperti Iya. itu. Nanti teh jadi apa ya Ivan? Milestone? Milestone. Milestone. Oke. Milestone Siapa perkembangan. tahu kan nih dekat-dekat ininya orang teh Rek berumah tangga. Ya anu Pak Koy keur aya ieu Hah? proyek. proyek. Alhamdulillah kita mah ada lingkaran circle teh Sehat. ada ya beberapa orang yang spesifik punya bidang tertentu gitu, paham tertentu, jadi tinggal nanyakeun. Iya. Jika kapareja kan misalkan orang boga budak ya Pak, nah apa ya misalkan budak teh kieu Jago nyanyi itu. Genetik cenah jawabanna teh kan orang anjir. kan orang halus sarana cenah. Gitu nya. Genetik. So gagahnya ngomong genetiknya saburat ya obrolan. Berat. Enggak lah, Pak, balik deui nya. Tadinya faktor-faktor terus cara pendeteksian dari dini gitu. Nah, orang masih penasaran tadi anu faktor sensorik. Heeh. Sensorik. Turunanna aya deui teu? Turunanna Misalkan jenis-jenisna. nya ya gangguan sensorik anu hipersensitivitas aya anu hiposensitivitas. Eta menarik hiper sama hipo. Hipo henteu salahnya. Koreksi ke teman-teman terapis bicara atau dokter anak gitu nya. Boleh di komen ke. Bisa salahnya. Pertamanya misalkannya kan tadi kan sistem sensorik teh kan berhubungannya jeung panca indera Pak Kuy. Biasana anu hipersensitivitas mah jadi misalkan ningali cahaya teh nya kurang nyaman dia teh. Heeh. Amun hipo biasana puntennya ada anak autis misalkan tingalikeun atuh ya kieu. Ningali benda teh. Heeh. Terus misalkan dina auditori kan dia di matanya visual, ayeuna auditori pendengaran anu hipersensitivitas mah biasana anu beberapa suara teh nya dibikin berisik gitu enggak mau gitu, nutupin telinga. Okay. Tapi nu hiposensitivitas mah kurang respon puguhan. Dipanggil teh gitu. Diam we. Itu. Kemudian dina taktilnya kinestetik misalkan rasa raba misalkannya dina kulit misalkan. Anu hiper mah hiponya. Nu hiper mah kan karena sensitif pisan badannya dipeluk teh embung gitu tah. Iya. Nu hipo mah justru nyari stimulus sayangna teh komana gitu tah. Iya. Terus amun ku luka ge kadang diantepkeun we teu ngarasa nyeri gitu karena si nya kan henteu sensitif jadi informasi ke otakna mungkin tidak sesuai dengan ieuna gitunya harusna makan langsungnya dikirimkan informasinya teh iman teu gitulah. Pabeulit bieu euy. Gitulah nya Pak Kuy. Iya. Poinnya ada di hipo sama hiper gitu. Anu terlalu sensitif, anu kurang sensitif gitu atau tidak sensitif gitu. Itu yang menyebabkan anak autis teh kurang nyaman dengan dirinya mata sok teu daek cicing, anu cicing wae menyendiri geuningan eta teh. Oke. Itu dilihatnya hanya bisa dari perilaku apa ada ciri fisik Pak? Kalau perilakunya, tapi untuk ciri fisik mah sama aja sih autisnya. Sama aja. Oke. Sama aja. Kecuali Down syndrome. Ya Down syndrome ya. Kalau Down syndrome mah nya kan disebut natanya sama muka nate gini Pak aku. 1000 non aja. Misalkan sama. Di Indonesia ge gitu, di Arab ge Down syndrome mah gitu gitu, di Cina gitu, di Inggris gitu jadi maririp gitu. Oke. Kecuali Down syndrome ya. Down syndrome-nya identik itu muka nate gitu sama gitu. Nah itu yang faktor tadinya keterlambatan bicara karena sensorik tadinya. Nah itu kan kalau tadi yang dari faktor murni hanya
terlambat bicara aja, itu kan kita bisa ngejar ya. Kalau Iya. misalkan di terapi terus. Nah kalau misalkan yang penyebabnya kayak sensorik itu, apakah Maksudnya bisa yang ada selain terlambat bicaranya ya penyebab gangguan nya di IQ-nya atau di hmm, intelektualnya, apakah si bisa ngejar keterlambatan atau bisa enggak gitu? ngejar atau enggak gitu? Itu mah tergantung dari tingkat intelektualna sih Pak Kuy. Biasa namanya ada batasan-batasan tertentu gitu. Misalkan juga autis ada yang ringan, ya ini simpel namanya, yang ringan, ada yang sedang, yang berat gitu. Iya Oke, iya. misalkan ieu mah setelah di terapi misalkannya di intervensi ku terapis gitunya, sampai segini nih cukup, bukan cukup, jadi nggak ada perkembangan lagi. Jadi udah di stop gitu, mentoknya segini gitu. Heeh. Oke. Masih tetap sepaket Pak Kumaha? bicara sama mah-mahan eta Iya, tetapnya. mau bicarana mau pemahamanna. Atau misalkan anak mental retardasi kan biasanya IQ-na punten di bawah rata-rata gitu. Heeh. Ini mah segini nih. Ternyata sudah beberapa kali evaluasi terapi emang nggak naik lagi gitu. Kemampuannya teh didinya keneh gitu. Tapi dengan namanya orang tuanya ketika anaknya di terapi ikhtiaran terus ya di bawah Terus ya. terapi meskipun ya perkembangan teh nya kecil pisan tapi orang tua teh merasa bahagia meskipun kecil gitunya. Iya. Heeh. Oke. Terus saya terapi gitu. Oke. Nah, berarti ini masuk ke terapi nih, Pak. Selain yang di treatmentnya bicaranya, pemahamannya juga berarti, Pak. Iya, pemahaman. Ada lagi tuh, Pak? Sensorikna tah. Oh, sensorik. Sensorik itu kan tadi kan nyalah iyalah tidak belum anu hipa kan anu hipo. Nah, itu juga harus istilahnya diseimbangkeun apa kuy. Heeh. Eta mah bidang yang menanganinya okupasi terapi itu. Okupasi terapi. Untuk ada lagi. menangani gangguan sensorik eta. Gangguan sensorik. Oke. Jadi meh teh sensitif teuing. Meh nanti sensitif thinking naon tadi teh hipo teh nanti kurang sensitifnya jadi teu kurang sensitif teuing lah gitu. Diseimbangkan lah gitu. Tapi kadang-kadang itu ge aya batasan anggar. Karena kan autis itu menetap. Jadi istilahnya kalau autis sembuh ya sembuh nanti sakit gitu. Iya. Oke. Ini menarik sih Pak. Tantangan nih Pak. Tantangan tadi sensorik ini Pak. Pas nerapina paling sulit apa Pak? Nah, saya mah kan terapis bicara nih. Itu kan yang menanganinya okupasi terapi. Tapi kalau misalkan lagi lihat yang okupasi terapi, lumayan dah. Anu ajelengan, kayaknya lumayan gitu tuhnya. Ya, tapi dah maranehna mah geus biasa. Menangani gangguan seperti itu gitu. Jadi ya biasa aja we. Oke. Ya, menarik banget warga-wargi. Obrolan tentang speech delay. Tadi ada beberapa faktor, terus jenis-jenisnya Pak, terus cara mendeteksi sejak dini. Oke. Nah Pak, ini mah ada pertanyaan lagi nih. Kalau misalkan di posyandu kan itu intensnya, pengecekan dengan yang orang apa gitu. Kalau pendeteksian keterlambatan bicara, menurut Pak Reja nih di posyandu udah ada belum? Tanya eta orang teh tara ka posyandu. Biasana mun marisakeun budak ku indungna wae gitu. Tapi nya orangnya pernahnya ngobrol jeung nyalah bidannya atau kadarnya disebutnya. Kadar. Kadar posyandu memang sok aya sih penyuluhan gitunya di puskesmas atau misalkan bidana sendiri gitu. Cuman untuk khusus terlambat bicara atau speech delay saya nggak tahu ya di lapangannya seperti apanya. Saya juga nggak semuanya ngobrol sama bidan-bidan, misalkan saya kan di Sumedang, misalkannya ngobrol sama bidan-bidan di Sumedang atau kadar-kadar posyandu di Sumedang enggak gitu kan. Cuman yang saya tangkap dari beberapa orang mah memang masih kena belum maksimal gitu penyuluhan tentang terlambat bicara. Nah ini bagus Pak Akuy, soalnya
pemerintah mungkin udah ada programnya. Hmm. Ada mungkin biasanya sama diri puskesmas mah biasanya ya orang kesehatan masyarakat, ya bidan misalkannya, ya kader harusnya melibatkan terapis bicara harusnya mah, okupasi terapis, Ya. atau misalkan psikolog anak. Psikolog Nah, anak. karena itu mereka itu di bidangnya expert di bidangnya gitu. Jadi si orang tua itu lebih aware gitu untuk mendeteksi dini gitu. Karena ada penyuluhan gitu. Iya. Itu kan salah satu pencegahan. Oke, Pak. Pak Reja teh berarti udah berapa lama, Pak, di terapi bicara teh? Jadi terapis bicara sabar hanya 2017 itu teh pendidikan teh. Berarti 12 tahun ya. 12 tahun. 12 tahun ya lumayan. 12 tahun apa kuy? Lumayan. Sudah lama pisan ya. Dan Pak Reja juga warga-wargi ini sudah punya praktek gabungan ya Pak disebutnya. Praktek gabungan di Tanjung Sari dan di Sumedang yang bernama Rumah Ijati. Praktek gabungan Rumah Ijati. Ya, betul. Jadi praktek gabungan itu menangani ya Pak, menangani keterlambatan bicara, terus bisa ada gangguan perilaku, kemudian telat berjalan. Telat berjalan. Jadi ada petugas fisioterapisnya juga. Kemudian ada psikolognya juga. Ada psikolog anaknya juga. Oke. Jadi warga-wargi yang di Tanjung Sari maupun Sumedang, kalau semisal ada yang mau dikonsultasikan ya, mengenai perkembangan anak, bisa langsung datang ke Rumah Ijati yang lokasinya di mana Pak? Kalau di Tanjung Sari mah di Desa Gudang, di belakang SKB. Kalau yang di Sumedang mah di Jalan Kebon Kol. Di Kebon Kol. Nah ini Kebon Kol. Kayak Kebon Kol gitu di Sumedang. Yang apa nanya betul-betul disebutkan Kebon Kolnya. Iya lebih spesifik. Lobak. Lain kok lobak lain? Lain atuh. Lain. Lengkuas. Aing kok lobak lain. Lain. Kol mah engkol ya. Engkol. Jalan Kebon Kolnya spesifikna di depan SD Manangga. Ya alun-alun ke mana tuh? Dekat Pakuwon Pak Kuy. Oh dekat Pakuwon. Dekat Pakuwon. Oke warga-wargi itu ya sedikit informasi tentang Rumah Ijati yang sudah berdiri berapa lama Pak? 2017. 2017. 2017 8 tahun berarti. 8 tahun. Oke. 2017 ya. Ya itu warga-wargi nun pisan Pak Reja. Sami-sami. Mengenai informasinya tentang speech delay, mudah-mudahan bermanfaat informasinya buat warga-wargi semua. Segitu aja dari saya di Markibol kali ini. Sampai jumpa di Markibol selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.